Hai guys, apakah Bitcoin akan melihat pola candle yang kurang baik? Kita akan analisa untuk prediksi harganya ke depan dan kita akan lihat beberapa informasi penting juga. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame monthly. Kita akan lihat dulu ya, karena ini sudah close monthly hari ini itu adalah tanggal 1 Agustus dan close monthly-nya itu seperti ini. Jadi lumayan bagus karena merupakan close monthly yang hijau itu sejak 3 bulan sudah merah atau mengalami penurunan. Jadi bulan Juli ini ada kenaikan sedikit dari bottom-nya di 17.500-an. Tapi masih ada potensi untuk lebih bawah lagi, turun ke bawah. Kita akan analisa seperti itu. Kalau weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga mengalami kenaikan di sini, sama seperti di minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu berturut-turut bisa mengalami kenaikan. Kalau kita lihat untuk 200 weekly moving average-nya sudah berada di atas 200 weekly moving average dan harga tersebut sekarang berada di 22.800 dan akan bisa menjadi support yang cukup kuat. Kemungkinan ketika dia retest ini dia akan bounce dulu, baru kita akan lihat bagaimana pola atau pergerakan harga selanjutnya. Kalau dari EMA ribbon belum. Dan kita akan ke daily sekarang. Untuk daily sebenarnya tidak terlalu bagus. Ada 3 black crows, di mana ini merupakan candle yang bearish sekali. Ini dia mengecil, kemudian ini membesar, dan di sini dia itu mengalami penurunan yang cukup signifikan di sini. Jadi bearish menurut saya, dan ini ada banyak sekali wick yang ke atas, itu merupakan liquidity grab, di mana orang-orang ketika dia membeli ke atas, maka dia akan kejebak karena habis itu kemudian dibawa turun, dan ternyata turun setelah pada hari Kamis kemarin itu bisa close sampai ke 23.835 dan sekarang ini dia close di minggu lalu itu dengan 23.300. Oke, dan harga juga sekarang kembali ke pola daripada bear flag ini, dan bear flag juga masih bisa jalan apalagi melihat situasi seperti ini. Dan di sisi lain ini seperti double top, jadi ada kemungkinan dia bisa ke daerah sini-sini lagi ya. Oke. Kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecilnya lagi, untuk time frame 4 jamnya, kita kecilin ke time frame 1 jam, ini adalah pola mirip sekali dengan pola diamond, 1, 2, kemudian ada yang paling tingginya di sini, kemudian di sini, habis itu dia breakdown ke bawah, terjadi breakdown ke bawah, di sini, ini merupakan garis trend line-nya, dan sudah terjadi breakdown ke bawah, kemungkinan dia harus retest dulu untuk daerah ini di 23.600-an, dan ini atau kita tidaknya dia retest untuk daerah 38,2-nya di 23.600-an, itu merupakan posisi yang cukup krusial. Kemungkinan dia bisa ada recovery dulu selama mungkin beberapa jam ke depan. Hari ini mungkin bisa dilakukan sampai dia menyentuh ini. Kalau misalnya ada reaksi di mana di sini dia terjadi penolakan, maka itu bisa menimbulkan sell off ke bawah. Jadi posisi sekarang itu bearish karena dia sudah membreakdown ke bawah daripada garis support ini, garis support di sini, kemudian garis support di sini juga sekarang lagi tes yang di daerah sini. Oke. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia sekarang sedang berada di sideways di daerah-daerah sini saja. Kalau secara time frame 4 jamnya, dan dengan batas atasnya itu di daerah sini. Jadi kalau misalnya dia turun, breakdown ke bawah, maka itu akan bearish untuk harga Ethereum, breakdown daripada 1.674, dan kalau misalnya dia bisa tembus di atas 1.783, maka itu bullish untuk Ethereum. Jadi sekarang masih sideways di daerah ini, dan polanya itu mirip sekali dengan pola Bitcoin, tetapi lebih parah, lebih ekstrim Bitcoin ya. Kan kalau kita lihat untuk seperti ini, kita bisa lihat kalau ini adalah pola triangle, dia sempat breakdown ke bawah, habis itu dia langsung naik lagi, entah apakah ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat dari Ethereum Bitcoin, dia itu menguat
menguat terhadap Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi makanya dia bisa balik lagi kembali ke pola triangle-nya ini. Ya, beda dengan Bitcoin yang dia sudah breakdown ke bawah ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya itu bearish, maka Ethereum juga akan bisa bearish juga karena altcoin akan mengikuti harga Bitcoin-nya. Dan oh ya, selain itu untuk Bitcoin saya mau share satu hal juga mengenai harmonic pattern yang berpotensi terjadi untuk Bitcoin, yaitu bullish cipher. Jadi dia akan naik dulu, turun, naik, habis itu turun, yang terakhir habis itu dia akan naik dan bullish untuk jangka yang lebih panjang lagi. Dimana ini polanya itu kira-kira seperti ini. Jadi ada di sini, atasnya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi ke harga yang lebih tinggi, dan dia bisa turun sampai ke daerah sekitar 20 ribuan, ya 20.200 kalau kita lihat dia play out seperti ini. Itu analisa berdasarkan harmonic pattern. Jadi yang harganya itu membuat higher high, tapi kemudian akhirnya dia membuat yang namanya lower low dibandingkan dengan di sini, tetapi ini sifatnya itu bullish untuk harganya setelah dia terjadi di sini. Jadi salah satu skenario yang kita bisa terapkan untuk harga Bitcoin. Nah, untuk di video sebelumnya saya mengatakan bahwa potensi alt season apakah masih bisa terjadi? Kemungkinan besar sudah lebih kecil peluangnya dibandingkan dengan kemarin-kemarin, dan kemarin-kemarin hanyalah liquidity grab di hari Minggu dan Sabtu saja di weekend, dan ini jadi lebih kecil peluang untuk terjadi alt season karena dari harga Bitcoin-nya itu juga bearish. Jadi altcoin juga akan mengikuti Bitcoin untuk turun nantinya. Jadi lebih kecil, tapi masih ada peluang itu kalau bisa harga Bitcoin-nya itu dia sideways di daerah-daerah sini saja ya. Jadi sideways terus di daerah-daerah sini. Habis itu dia bisa, maka altcoin itu yang akan bisa lebih menguat. Kalau kita lihat untuk real Bitcoin dominance index-nya, sekarang sudah mendatar di daerah-daerah ini aja. Jadi ada kemungkinan bahwa Bitcoin dominance itu akan menguat untuk beberapa hari ke depan. Bitcoin dominance menguat itu berarti ada beberapa skenario, tetapi yang lebih mungkin untuk terjadi adalah di mana ini akan turun dan altcoin turun lebih banyak lagi, sehingga Bitcoin dominance itu dia meningkat ya, karena altcoin turunnya itu lebih dalam daripada Bitcoin. Begitu juga untuk Ethereum turunnya lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin ya. Ini adalah pola analisa fraktal yang dilakukan oleh orang ini. Jadi pengulangan pola daripada Ethereum ini merupakan analisa fraktal. Menurut saya Ethereum itu sangat siap untuk melakukan koreksi. Kalau misalnya break di bawah harga 996 dan 20.700 untuk Bitcoin, maka bisa membuat harga yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi yang dia maksud adalah di sini 20.700 di sini turun ke bawah daripada ini, maka Ethereum itu bisa memberikan harga yang lebih rendah lagi ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk analisanya itu di daerah sini itu mirip sekali dengan situasi seperti di sini. Situasi di sini di mana RSI-nya itu dia menurun, dan RSI di sini juga dia menurun. Dan ini kemungkinan besar peluang untuk terjadinya penurunan itu sudah lebih besar lagi melihat kondisi harga seperti ini ya teman-teman. Oke, itu saja untuk analisa pada video pada hari ini. Kiranya informasi yang saya sajikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.